Sekarang kalau mau upgrade sebuah produk, nggak perlu ngasih nama baru ataupun seri baru. Cukup kasih embel-embel Pro, Plus, ataupun Ultra, atau Max. Dan itu dilakukan juga sama EPZ. Ini dia EPZ TP35 Pro. Hai semua, balik lagi di YouTube. Di video kali ini saya mau bahas dongle dari EPZ. Ya, beberapa waktu yang lalu EPZ TP35 hadir di market dongle DEC under sejuta. Dia punya performa yang bagus, punya suara yang oke, secara spesifikasi juga nggak kalah dari para pesaingnya. Tapi ada aja komplain dari komunitas, yaitu tentang support aplikasi. Memang bukan sebuah urgensi, tapi brand lain dengan harga yang jauh di bawahnya udah bisa diotak-atik pakai aplikasi. Selain itu juga keluhan tentang power. Lagi-lagi bukan sebuah urgensi, karena memang kebanyakan IM udah sangat cukup di drive dengan powernya TP35. Tapi brand lain dengan harga yang mirip-mirip punya power yang lebih besar. Nah sekarang nih EPZ mereka merespon keluhan tersebut dengan memberikan produk update. Untuk spek, buat teman-teman yang peduli aja atau pengen sekedar ngebandingin dengan pendahulunya, si TP35 ini baik yang Pro maupun yang non-Pro, mereka sama-sama pakai chip CS43198. Terlepas dari fitur yang membedakan secara spek, hanya power. Hampir naik 2 kali lipat. Lebih tepatnya untuk single ended-nya dia naik dari 65 mW ke 112 mW. Dan untuk balance 4,4-nya itu dari 150 mW naik ke 265 mW. Selain itu sama, build quality-nya sama, finishing-nya sama-sama bagus dan halus, sama-sama produk yang solid. Kabelnya juga masih sama dan itu bagus juga kualitasnya. Paling perbedaan yang paling mencolok hanya di warnanya aja untuk fisik produknya. Kebetulan yang ada di saya ini adalah warna baru. Mereka nyebutnya adalah gradient ya. Ada warna silver, ada warna hitam juga. Tapi warna gradient ini khusus untuk yang Pro version. Jadi kalau teman-teman di luar lihat ada orang lagi pakai dengan warna yang kayak gini, bisa dipastikan itu adalah yang versi Pro. Nah, untuk fitur yang berbeda di single ended-nya, TP35 Pro udah bisa untuk teleponan, bisa mic. Jadi buat teman-teman yang butuh, udah bisa ya. Dan sekarang sudah bisa support apps juga, dan tersimpan di dongle-nya. Jadi mau pindah-pindah HP, PC, tablet, semua settingan akan ngikut terbawa sama dongle DAC-nya. Settingannya ya yang terbawa, bukan apps-nya yang ada di dongle-nya. Aplikasinya punya nama Walkplay. Ada di Android apps-nya, di komputer kita bisa pakai browser Chrome yang untuk mengakses aplikasinya. Mungkin bisa juga pakai browser yang pakai Chrome base, tapi saya belum coba. Yang jelas di Chrome lancar dan di Safari nggak bisa dipakai apps-nya. Nanti di belakang saya singgung dikit ya terkait apps-nya. Nah, untuk suara jelas ini sangat bagus di harganya, detailnya dapet, 3D imagingnya berasa, suaranya bersih, powernya tumpah-tumpah, bahkan di single ended-nya dia bisa ngangkat Kiwi Ears Aether, sebuah IM dengan driver planar berukuran jumbo. Ya, arah suaranya kalau menurut saya neutral, sedikit warm. Nggak terlalu gimana-gimana kolorasinya, dan kalau dibandingin dengan versi non-pro-nya yang saya notice sama saya rasakan di kuping ya, itu adalah body keseluruhannya jadi lebih tebal, lebih tegas. Imagingnya lebih jelas dan dinamikanya yang jadi sedikit lebih baik. Selain itu rasanya sama, ya setidaknya itulah yang saya rasakan. Mungkin itu adalah salah satu efek dari naiknya power. Nggak banyak, nggak sampai jomplang bumi langit gitu, nggak. Tapi tetap ada bedanya dari yang non-pro dengan yang versi pro-nya. Nah, kita coba sedikit lihat ya apps-nya. Jadi teman-teman harus register dulu di Walkplay-nya untuk bisa masuk dan menggunakan fitur-fiturnya. Dan memang masih ada sedikit bug ketika saya coba, baik itu di Android ataupun di web.
Kebanyakan sih di webnya ya, yaitu masalah tentang koneksi. Harus beberapa kali dikoneksikan dulu baru bisa bener-bener connect. Kejadiannya random, kadang sekali dikonekin dia bisa langsung connect, kadang sampai 3-4 kali baru mau connect. Nah, jadi di apps ini kita bisa atur EQ, ada 10 band yang bisa kita atur secara manual atau kita juga bisa apply dalam bentuk preset, ada 8 kalau nggak salah ya. Udah disediakan sama si Worldplay-nya. Nah, untuk custom, selain kita bisa save untuk keperluan pribadi kita, di sini kita juga bisa share ke online, ke public, dan bisa dipakai sama orang lain. Kita juga bisa menggunakan EQ dari orang lain juga jadinya. Selain itu, kita juga bisa ngatur filternya, ada settingan mic-nya kalau teman-teman perlukan. Intinya, apps ini sangat membantu dalam pengoperasian dan customisasi dangle-nya lah. Kita nggak perlu tekan kombinasi tombol volume lagi untuk ganti filter, walaupun saya juga nggak pernah ganti filter sih. Dan untuk milih low gain atau high gain-nya atau nyalain matiin LED-nya, sayangnya harus tetap tekan kombinasi tombol ya. Tapi itu tinggal nunggu waktu aja supaya nanti bisa diupdate di apps-nya. Jadi kesimpulannya gimana? Menurut saya DAC yang satu ini dia bagus dan sweet spot banget dengan value yang diberikan untuk harganya ya. Kalau masuk Indo harganya under sejuta atau sejuta lebih dikit lah, lebih 50-100 ribu gitu, mungkin bisa dibilang ini yang paling cocok untuk kuping saya pribadi ya. Apalagi kalau gap harga dari si pendahulunya itu nggak banyak, let's say 200 ribu gitu ya, saya lebih pilih versi Pro-nya. Oke, sekian untuk video dari saya untuk EPZ TP35 Pro ini. Yang minat, linknya ada di bawah. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Like aja kalau teman-teman suka, feel free buat subscribe. Kita ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.